Pelaporan Egy Sujana terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin memunculkan spekulasi serius di ruang publik. Jika laporan tersebut terbukti dan berujung pada penetapan tersangka, langkah hukum ini tidak lagi sekadar dipahami sebagai konflik personal, melainkan berpotensi menjadi bagian dari skema tekanan politik hukum yang lebih besar. Muncul dugaan bahwa posisi hukum Egy Sujana yang relatif aman, ditandai dengan terbitnya SP3 atas perkaranya, menjadi modal strategis untuk menekan pihak lain yang masih berada di jalur konfrontasi dengan Presiden Joko Widodo. Tekanan hukum sebagai alat negosiasi. Jika Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin berstatus tersangka, posisi tawar mereka melemah secara signifikan. Dalam kondisi tersebut, Egy Sujana berada pada posisi unik, sebagai pelapor, sekaligus figur yang telah lebih dulu selesai secara hukum melalui mekanisme perdamaian dengan Jokowi. Tekanan hukum digunakan bukan semata untuk membawa perkara ke pengadilan, melainkan untuk memaksa perubahan sikap. Opsi pencabutan laporan dapat dijadikan alat tawar dengan syarat tertentu. Syarat kunci yang mengemuka adalah pengajuan permohonan restoratif justice, RJ, kepada Jokowi oleh Roy Suryo. Dalam kerangka ini, hukum tidak lagi berdiri netral sebagai proses, melainkan menjadi instrumen negosiasi politik. Analisis makin menguat ketika ditarik ke belakang, pada momen pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi yang berujung pada perdamaian tanpa pernyataan maaf terbuka, namun diikuti SP3. Bagi sebagian pengamat, pola ini menimbulkan pertanyaan, apakah perdamaian tersebut murni rekonsiliasi, atau bagian dari kesepakatan yang lebih luas? Dugaan yang berkembang menyebutkan, SP3 Egy Sujana bisa saja bukan titik akhir, melainkan titik awal peran baru Egy dalam meredam konflik. Egy berpotensi berfungsi sebagai jembatan tekanan terhadap tokoh-tokoh yang masih menolak jalur damai. Pelaporan terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin dapat dibaca sebagai kelanjutan dari strategi tersebut. Meski dugaan ini belum terbukti secara hukum, kesamaan pola, damai, SP3, lalu tekanan hukum ke pihak lain menjadi indikator yang sulit diabaikan. Implikasi terhadap Roy Suryo dan kubu pengkritik. Jika skenario ini berjalan, Roy Suryo berada dalam dilema besar, melanjutkan perlawanan hukum dengan risiko pidana dan stigma tersangka, atau mengajukan RJ kepada Jokowi demi menyelamatkan posisi hukum dan pribadi. Pilihan kedua, meski lebih aman secara hukum, berisiko menghancurkan narasi perlawanan yang selama ini dibangun. Bagi kubu pengkritik, langkah tersebut dapat ditafsirkan sebagai pengakuan kalah secara moral dan politik. Satu persatu aktor dilemahkan, bukan dengan membantah substansi, tetapi dengan tekanan hukum individual. Akibatnya, isu besar, polemik ijazah, perlahan kehilangan aktor, energi, dan legitimasi. Pelaporan Egy Sujana terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin, jika berujung pada penetapan tersangka, berpotensi menjadi lebih dari sekadar perkara pidana. Ia bisa berubah menjadi alat tekanan sistematis untuk memaksa jalur damai melalui restoratif justice, dengan Jokowi sebagai titik akhir penyelesaian. Apakah ini benar-benar hasil kesepakatan sejak awal pertemuan Egy dan Jokowi, atau sekadar dinamika hukum yang berkembang belakangan, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut? Namun satu hal jelas, hukum, politik, dan rekonsiliasi kini berkelindan dalam satu arena yang sulit dipisahkan.